Maaf ya teman-teman, Bu Vicky udah saya hubungin tapi belum dibalas. Silakan dimulai Bu Wiwi.
Selamat sore teman-teman. Mungkin saya bisa minta tolong ke Mbak Widya untuk moderator, soalnya saya nanti presentasi. Bisa Mbak Widya? Ya, Mbak. Ya, baik Bu. Biar Mbak Widya yang moderator ya Bu. Silakan Baik. Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin kepada Ibu dosen, Ibu Vicky, dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi untuk kelompok 8 dan 9 tentang nefrotik sindrom dan ginjal kronik. Yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh kelompok 8 tentang nefrotik sindrom. Kepada kelompok 8, silakan untuk di-share screen. Kepada kelompok 8, saya persilakan waktu dan tempat. Bentar ya Mbak. Oke, sudah. Oke, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, ada Rosayani saya sendiri dan Yunistia Munte. Di sini kita akan membahas mengenai presentasi nefrotik sindrom. Kita langsung ke definisi aja. Oke. Nefrotik sindrom adalah rusaknya membran kapiler glomerulus yang menyebabkan peningkatan permeabilitas glomerulus glomerulus. Sindrom nefrotik adalah merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya glomerulus yang terjadi pada anak dengan karakteristik proteinuria, hipoproteinuria, hipoalbuminemia, dan edema. Itu bisa kita lihat di Suryadi dan Rita Yulianti tahun 2017. Adapun etiologinya, menurut Nur Arif Kusuma 2016, penyebab nefrotik sindrom yang pasti belum diketahui. Akhir-akhir ini dianggap sebagai suatu penyakit autoimun, yaitu suatu reaksi antigen, antibodi, dan umumnya etiologi dibagi menjadi satu, sindrom nefrotik bawaan, diturunkan sebagai resesif autonom atau reaksi materno-fetal, resisten terhadap suatu pengobatan. Gejala edema pada masa neonatus, pernah dicoba pencangkokan ginjal pada neonatus tapi tidak berhasil. Prognosis buruk dan biasanya pasien meninggal pada bulan-bulan pertama kehidupannya. Yang kedua, sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh pertama malaria quartana atau parasit lainnya, lalu penyakit kolagen seperti SLE, purpura, anafilaktoid. Yang C, glomerulonefritis akut atau glomerulonefritis kronis, trombosis vena renalis. D, bagian kimia seperti trimetodion, paradion, penisilamin, garam emas, sengatan lebah, racun otak, atau air raksa, amiloidosis, dan juga penyakit sel sabit. Yang ketiga, sindrom nefrotik idiopatik, yaitu sindrom ini yang tidak diketahui penyebabnya atau juga disebut dengan sindrom nefrotik primer. Berdasarkan
histopatologis yang tampak pada biopsi ginjal dengan pemeriksaan mikroskopi. Biasanya mikroskopi elektron membagi dalam 4 golongan, yaitu kelainan minimal, nefropati membranosa, glomerulonefritis proliferatif, dan glomerulosklerosis fokal segmental. Manifestasi klinisnya yaitu gangguan gastrointestinal sering timbul dalam perjalanan penyakit sindrom nefrotik. Diare sering dialami pasien dengan edema anasarka yang disebabkan edema mukosa usus. Hepatomegali disebabkan sintesis albumin yang meningkat atau edema atau keduanya. Nafsu makan menurun karena edema, anoreksia, dan terbuangnya protein mengakibatkan malnutrisi berat, terutama pada pasien dengan sindrom nefrotik resisten steroid. Gejala utama yang ditemukan adalah pertama, edema yang merupakan gejala klinis utama pada 95% anak dengan SNKM. Edema timbul perlahan-lahan pada fase awal, biasanya edema mulai nampak. Yang kedua, proteinuria lebih dari 3,5 gram per hari pada dewasa atau 0,05 gram per kilogram berat badan per hari pada anak-anak. Yang ketiga, hipovolemia yang dihasilkan dari perpindahan. Yang keempat, hipoalbuminemia kurang dari 30 gram per liter. Yang kelima, hiperlipidemia. Ketujuh, edema generalisasi terutama jelas pada kaki, namun dapat edema muka, asites, dan efusi pleura. Yang ketujuh, edema periorbital akibat kelebihan muatan cairan, umumnya terjadi pada pagi hari. Yang keenam, hipotensi osteotetik akibat gangguan keseimbangan cairan. 9. Anoreksia akibat edema mukosa intestinal. 10. Urin berbuih pada anak-anak. 11. Perubahan kualitas rambut yang berhubungan dengan defisiensi protein. Yang ke-12, pneumonia akibat kerentanan pada infeksi. Anatomi dan fisiologi menurut Gibson, John 2013, setiap ginjal memiliki panjang sekitar 12 cm, lebar 7 cm, dan tebal maksimum 2,5 cm dan terletak pada bagian belakang abdomen, posterior terhadap peritoneum, pada cekungan yang berjalan di sepanjang sisi korpus vertebrae. Lemak perinefri adalah lemak yang melapisi ginjal. Ginjal kanan terletak agak lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya hepar pada sisi kanan. Sebuah glandula adrenalis terletak pada bagian atas setiap ginjal. Di sini kita lihat bagian daripada ginjal. Nah, berikut penjelasan gambar yang ada di atas tadi. Yang pertama, ginjal terletak di bagian perut. Gambar ginjal di atas adalah ginjal kiri yang telah dibelah. Nah, cycles ini adalah suatu penampung berbentuk cangkir di mana urin terkumpul sebelum mencapai kandung kemih melalui ureter. Pelvis adalah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.
Medula terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut atau piramida. Di dalam medula terdapat lekung Henle yang menghubungkan tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Pada korteks di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari bagian badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsul Bowman dan tubulus yang terdiri dari tubulus contractus proximal, tubulus contractus distal, dan tubulus collectivus. Ureter adalah suatu saluran muskuler yang berbentuk silinder yang menggambarkan urin dari ginjal, mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Sedangkan vena ginjal merupakan pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan arteri ginjal merupakan pembuluh nadi yang berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Ini bagian ginjal ini. Nah, pada ginjal ini yaitu nefron. Nefron ini adalah tempat penyaring darah. Di dalam ginjal terdapat lebih dari 1 juta buah nefron. Satu nefron terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus cortus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan tubulus collectivus. Glomerulus merupakan tempat penyaringan darah yang menyaring darah, garam, asam amino, glukosa, dan urea, menghasilkan urin yang disebut urin primer. Untuk kapsul Bowman adalah semacam kantong kapsul yang membungkus glomerulus. Kapsul Bowman ditemukan oleh Sir William Bowman. Yang keempat yaitu tubulus cortus proximal adalah tempat penyerapan kembali reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa garam, air, dan asam amino hingga menghasilkan urin sekunder. Lekung Henle merupakan penghubung tubulus contractus proximal dengan tubulus contractus distal. Sedangkan tubulus contractus distal merupakan tempat untuk melepaskan zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder, sehingga menghasilkan urin yang sesungguhnya. Patofisiologi nefrosis lipid. Pada nefrosis lipid, glomerulus tampak normal dengan pemeriksaan mikroskop cahaya, dan sebagian tubulus renal mengandung endapan lipid yang meningkatkan jumlahnya. Glomerulonefritis membranosa ditandai oleh kompleks imun yang terlihat sebagai endapan padat dan membran basalis glomerulus dan penebalan yang seragam pada membran basialis tersebut. Bentuk glomerulonefritis ini akhirnya berlanjut menjadi gagal ginjal. Glomerulosklerosis lokal dapat terjadi spontan pada segala usia. Dapat terjadi sesudah transplantasi ginjal atau dapat disebabkan oleh penyuntikan heroin. 10% anak-anak dan hampir 20% dewasa yang menderita sindrom nefrotik akan mengalami keadaan ini. Lesi pada mulanya mengenai sebagian glomerulus yang letaknya lebih dalam dan menimbulkan sklerosis hialin. Glomerulus superficial terkena bagian belakangnya. Lesi ini biasanya menyebabkan kemunduran fungsi ginjal yang berjalan progresif lambat kendati pada anak-anak serta dewasa muda.
Terlepas dari penyebabnya, membran filtras glomerulus yang mengalami cedera akan menyebabkan protein plasma, khususnya albumin dan imoglobulin. Di samping itu, gangguan metabolik, biokimia, ataupun fisiokimiawi dalam membran basalis glomerulus mengakibatkan hilangnya muatan negatif dan meningkatkan permeabilitas protein terhadap protein. Hipoalbuminemia bukan hanya terjadi karena kehilangan albumin lewat urin, tetapi juga karena berkurangnya sintesis albumin pengganti di dalam hati. Peningkatan kepekaan plasma dan berat molekul yang rendah memperberat kehilangan albumin. Hipoalbuminemia menstimulasi hati untuk mensintetis lipoprotein dengan terjadinya hiperlipidemia sebagai konsekuensi dan faktor pembekuan. Penurunan asupan protein dan makanan bersamaan dengan anoreksia, malnutrisi, atau penyakit lain yang menyertai turut menimbulkan penurunan kadar albumin plasma. Kehilangan imoglobulin juga meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi. Ini ada pathway fisiologi dari sindrom nefrotik bawaan. Di sini ada sindrom nefrotik bawaan, sindrom sekunder, sindrom nefrotik idiopatik. Bila terjadi kerusakan pada glomerulus sehingga difiltrasi dan filtrasi ginjal terganggu. Pada saat filtrasi ginjal terganggu, ini bisa menyebabkan imoglobulin lolos dalam filtrasi hingga IgA masuk ke dalam urin sehingga bisa menyebabkan risiko infeksi. Sedangkan dengan filtrasi ginjal yang terganggu, dalam protein dalam darah menurun, sintesis albumin dalam hati juga menurun, hingga menyebabkan hipoalbuminemia yang bisa menyebabkan adanya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini bisa juga apabila menekan diafragma dan juga ekspansi paru menurun, volume paru menurun, menyebabkan dyspnea sehingga terjadi ketidakefektifan pola nafas. Pada sindrom nefrotik, bila sistem pencernaan mengalami gangguan, maka akan adanya asites tekanan abdominal meningkat, merangsang saraf simpatis abdominal, sehingga menyebabkan mual dan muntah. Kita bisa mengambil diagnosa keperawatan dengan defisit nutrisi, dengan adanya mual muntah tersebut. Pada sindrom nefrotik juga, pada sistem kardiovaskuler, dengan adanya volume cairan intravaskuler yang menurun, sehingga menyebabkan adanya hipovolemia. Di sini kita, dengan adanya hipovolemia ini, maka bisa terjadi shock hipovolemi. Dan ini pada sindrom nefrotik ini bila terjadi pada sistem perkemihan, pada sistem perkemihan ini maka hipoperfusi ginjal ini melakukan pelepasan renin angiotensi yang adanya sekresi ADH atau aldosteron meningkat sehingga terjadi retensi Na dan air, menyebabkan volume ekstravaskuler meningkat sehingga jumlah urin yang disekresi menurun. Dengan ini kita bisa maka akan terjadi gangguan eliminasi urin.
Pada sindrom nefrotik, bila terjadi pada sistem integumen, bila dia tirah baring, maka sirkulasi kulit ini dapat terganggu sehingga menyebabkan luka atau lecet. Di sini kita bisa melihat adanya kerusakan integritas kulit. Selanjutnya, pada protein dalam darah tadi bisa merangsang sel hati membentuk lipoprotein lipid sehingga produksi lipid meningkat atau tekanan osmotik plasma menurun, permeabilitas kapiler meningkat hingga menyebabkan edema, maka bisa kita ambil diagnosa keperawatannya yaitu kelebihan volume cairan. Dan yang terakhir adalah bila terjadi filtrasi ginjal terganggu dengan protein dalam urin yang meningkat hingga menjadi proteinuria. Pemeriksaan penunjang pertama yaitu laboratorium yang diperiksa yaitu urin. 1. Urinalisa, proteinuria dapat mencapai lebih dari 2 gram per meter kubik per hari. Bentuk hialin dan granula, hematuria. Yang kedua, uji dipstik urin. Yang ketiga, berat jenis urin. Yang keempat, osmolitas urin meningkat. Pemeriksaan yang kedua yaitu darah. Yang diperiksa bisa kadar albumin serum menurun kurang dari 2 gram per dl, kadar kolesterol serum meningkat, kadar trigliserid serum meningkat, kadar hemoglobin dan hematokrit meningkat, hitung trombosit meningkat, dan kadar elektrolit serum bervariasi sesuai dengan keadaan penyakit perorangan. Yang kedua yaitu biopsi ginjal. Pelaksanaan sindrom nefrotik yang pertama yaitu pada respon remisi. Pelaksanaan remisi proteinuria negatif atau trace yaitu relapse jarang, relapse sering, dependent steroid, resisten steroid, dan sensitivitas steroid. Penata laksanaan medisnya yaitu pemberian obat seperti ACE seperti captopril sebagai pengobatan tambahan yang dapat mengurangi sekresi protein. B. Hiperkolesterolemia yang umumnya bersifat transien dan normal kembali bila pengobatan berhasil. C. Diuretik untuk mengurangi edema. D. Antibiotik untuk mengatasi infeksi. E. Pemberian kortikosteroid. Dan F. Steroid sparing agent. Silakan dilanjutkan oleh Bu Yunistia. Levamisol 2-2,5 mg per kilogram alternatif selama 12-24 bulan. Mycohenolate homofetil 200 mg per meter kubik luas permukaan tubuh per hari selama 12 minggu. Siklofosfamid 3 mg per kilogram per hari selama 8 minggu. Siklosporin 6 mg per kilogram per hari selama 3 bulan diikuti 3 mg per kilogram per hari. Tacrolimus 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram selama periode tapering off corticosteroid. Rituximab 375 mg per meter kubik luas permukaan tubuh per kali pemberian sebanyak 2 kali dengan jarak 2 minggu. Rituximab
juga dapat diberikan sebagai alternatif pada kasus sindrom nefrotik resisten steroid. Kemudian parasentesis untuk mengatasi asites, torakosentesis untuk mengatasi effusi pleura. Next. Yang ketiga, peran perawat. Perawat memiliki peran penting dalam penanganan sindrom nefrotik pada anak. Berikut beberapa peran utama perawat dalam proses keperawatan ini. Yang pertama, pemantauan pasien. Perawat bertanggung jawab untuk memantau kondisi pasien secara teratur. Ini mencakup pemantauan tekanan darah, kadar protein dalam urin, berat badan, dan tanda-tanda edema atau pembengkakan. Pemberian obat. Perawat dapat memberikan obat sesuai dengan resep dokter, termasuk kortikosteroid atau obat imunosupresan lainnya. Perawat perlu memastikan dosis yang tepat dan memberikan edukasi kepada orang tua atau wali pasien tentang penggunaan obat tersebut. Pemantauan nutrisi, sindrom nefrotik dapat mempengaruhi pola makan anak. Perawat dapat bekerja dengan ahli gizi untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan memantau berat badan anak dengan cermat. Edukasi keluarga. Perawat harus memberikan edukasi kepada orang tua atau wali pasien tentang kondisi sindrom nefrotik, pengobatan yang diberikan, dan tanda-tanda perburukan yang perlu diperhatikan. Ini membantu keluarga merasa lebih siap dan terlibat dalam perawatan anak. Dukungan psikososial. Sindrom nefrotik dapat mempengaruhi kualitas hidup anak dan keluarganya. Perawat dapat memberikan dukungan psikososial kepada anak dan keluarganya, serta membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat penyakit ini. Koordinasi perawatan. Perawat sering berperan sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dokter, dan tim perawatan lainnya. Mereka memastikan bahwa perawatan yang diberikan konsisten dan sesuai dengan rencana perawatan yang telah ditetapkan. Pendidikan mandiri, terutama jika anak memasuki masa remaja, perawat dapat membantu anak memahami pentingnya pengelolaan diri sendiri terkait sindrom nefrotik, termasuk penggunaan obat dan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Penting untuk diingat bahwa perawatan sindrom nefrotik pada anak harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien. Perawat memainkan peran penting dalam memberikan perawatan yang holistik dan mendukung pasien dan keluarganya selama perjalanan pengobatan. Untuk konsep asuhan keperawatannya, yang pertama pengkajian. Pengkajian merupakan proses keperawatan. Tahap pengkajian adalah proses pengumpulan data secara sistematik untuk menentukan status kesehatan dan fungsional kerja serta respon klien pada saat ini dan sebelumnya. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk menyusun database atau data dasar mengenai kebutuhan, masalah kesehatan, dan respon klien terhadap masalah. Pengkajian pada pasien dengan sindrom nefrotik meliputi yang pertama identitas, nama, tempat tanggal lahir, umur, nama ibu kandung, dan yang lainnya sampai dengan jumlah saudara. Kemudian keluhan utama. Keluhan yang dirasakan klien dengan sindrom nefrotik biasanya ada edema pada badan dan nafsu makan menurun. Kemudian riwayat kesehatan sekarang. Biasanya orang tua akan mengeluhkan sembab pada beberapa bagian tubuh anak serta seperti pada wajah, mata, kaki, tangan, serta bagian genitalia. Orang tua anak biasanya juga mengeluhkan anaknya mudah demam dan daya tahan tubuh anak lemah. Riwayat kesehatan dahulu. Perlu ditanyakan kepada orang tua berat badan anak dahulu untuk menilai adanya peningkatan berat badan. Perlu dikaji apakah anak pernah mengalami penyakit ginjal sebelumnya. Apakah anak pernah mengalami edema sebelumnya? Apakah anak pernah mengalami penyakit malaria dan terpapar bahan kimia? Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Perlu dikaji apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kemudian riwayat kehamilan dan kelahiran. Perlu dikaji adanya penyakit pada ibu saat masa kehamilan. Adakah menderita penyakit ginjal, malaria, dan terpapar bahan kimia. Kemudian riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian riwayat psikososial, riwayat perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan mental, riwayat hospitalisasi, kemudian masuk dalam tahap pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital seperti tekanan darah. Anak yang hipovolemik akan mengalami hipotensi, tensinya 95/65 mm
Kg, dan dapat juga mengalami hipertensi ringan apabila kolesterol meningkat. Kemudian nadi, pernapasan, suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pada anak dengan sindrom nefrotik biasanya mengalami hipertermi. Ada pemeriksaan pada kepala, leher, mata. Biasanya edema di daerah kelopak mata terlihat jelas pada pagi hari saat bangun tidur dan bengkak berkurang setelah siang atau sore hari. Kemudian berhidung, pada anak sindrom nefrotik biasanya ditemukan pernapasan cuping hidung dan pola pernapasan tidak teratur. Mulut, biasanya anak akan mengalami sianosis apabila terjadi penurunan saturasi oksigen. Pemeriksaan pada paru-paru, dilakukan inspeksi, akan tampak retraksi pada dinding dada, palpasi, jika dikaji apakah premitus kiri dan kanan pasien sama, apakah ada nyeri saat disentuh. Kemudian perkusi, dikaji apakah ada massa atau tidak. Auskultasi, dikaji apakah ada suara napas abnormal dan suara napas tambahan. Pada pemeriksaan kardiovaskuler, inspeksi biasanya tidak ditemukan kelainan. Palpasi, ictus cordis teraba di R1C 3 dan 4, biasanya terjadi peningkatan atau penurunan denyut jantung. Perkusi, dikaji apakah ada pembesaran jantung, biasanya tidak ada kelainan. Auskultasi, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 biasanya normal. Dikaji apakah ada bunyi jantung tambahan. Kemudian pemeriksaan abdomen, inspeksi ditemukan adanya asites pada anak. Pemeriksaan palpasi ditemukan adanya distensi abdomen pada anak. Perkusi akan terdengar bunyi dullness karena adanya asites pada anak. Auskultasi saat dikaji terdengar suara bising usus. Pemeriksaan kulit, pada kulit akan tampak edema, kulit pucat, kulit menegang karena edema, CRT lebih dari 2 detik. Ekstremitas, biasanya anak akan mengalami edema pada kedua ekstremitas dan ditemukan CRT lebih dari 2 detik. Genitalia, pada laki-laki biasanya akan terjadi edema pada skrotum dan pada anak perempuan akan terjadi edema pada labia mayora. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama hipovolemia berhubungan dengan penyakit ginjal, yaitu sindrom nefrotik. Yang kedua pola napas tidak efektif. Yang ketiga gangguan eliminasi urin berhubungan dengan infeksi ginjal dan saluran kemih. Kemudian terjadi juga defisit nutrisi. Yang kelima hipovolemia berhubungan dengan hipoalbuminemia. Yang keenam resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Yang ketujuh, gangguan integritas kulit dan jaringan. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama pada hipervolemia. Definisinya peningkatan volume cairan intravaskular, intestinal, dan atau intraseluler. Tujuan dan kriteria hasil. Luaran utamanya keseimbangan cairan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluaran urin meningkat. Yang kedua, edema menurun, dehidrasi menurun, asites menurun. Manajemen hipervolemia. Definisi mengidentifikasi dan mengelola kelebihan volume cairan intravaskular dan ekstraseluler, serta mencegah terjadinya komplikasi. Tindakannya, yang pertama observasi, bisa kita lakukan pemeriksaan tanda dan gejala hipovolemia. Kemudian identifikasi penyebab hipovolemia, monitor status hemodinamik, monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi, kemudian monitor kecepatan infus secara ketat. Yang terakhir monitor efek samping diuretik. Untuk terapeutiknya yang bisa kita lakukan adalah timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian batasi asupan cairan pada garam. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Untuk edukasi, intervensi yang bisa kita ambil yaitu anjurkan melapor jika haluan urin kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam dalam 6 jam. Anjurkan melapor jika berat badan bertambah lebih dari 1 kilo dalam sehari. Kemudian anjurkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan urin. Ajarkan cara membatasi cairan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik.
Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, pola napas tidak efektif. Luaran utamanya pola napas. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, frekuensi napas membaik, dan kedalaman napas membaik. Untuk manajemen jalan napasnya, definisi, mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas. Tindakannya, yang pertama observasi, intervensinya monitor pada pola napas, kemudian monitor bunyi napas tambahan. Untuk terapeutiknya, posisikan semi-Fowler atau Fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada, kemudian berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, gangguan eliminasi urin. Langsung pada luaran utamanya, eliminasi urin. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil. Sensasi berkemih meningkat, urin menetes, dribbling menurun, anuria menurun, frekuensi BAK membaik. Untuk manajemen eliminasi urin, definisinya mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi urin. Tindakannya untuk observasi bisa intervensi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Kemudian monitor eliminasi urin. Untuk terapeutiknya, catat waktu-waktu dan haluan berkemih, batasi asupan cairan jika perlu. Kemudian ambil sampel urin tangan atau kultur. Untuk edukasi, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Ajarkan mengukur asupan cairan dan haluan urin. Ajarkan mengambil spesimen urin midstream. Kemudian ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih. Anjurkan minum yang cukup jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian anjurkan mengurangi minum menjelang tidur. Untuk kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Untuk diagnosa keperawatan yang keempat, defisit nutrisi. Luaran utamanya status nutrisi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik. Manajemen nutrisinya, untuk observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, monitor berat badan, kemudian monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, kemudian sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, atau biasanya makanan hangat, berikan suplemen makanan. Ya, untuk edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, kemudian anjurkan diet yang diprogramkan. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk diagnosa hipovolemia, luaran utamanya status cairan. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil. Kekuatan nadi meningkat, turgor kulit meningkat, output urin meningkat, dyspnea menurun, edema anasarka menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, membran mukosa membaik, serta suhu tubuh membaik. Manajemen shock hipovolemik. Untuk observasinya bisa monitor status kardiopulmonal, kemudian monitor status oksigenasi, monitor status cairan. Untuk terapeutiknya, pertahankan jalan napas paten, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Pasang kateter urin untuk menilai produksi urin, kemudian ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Untuk edukasi, langsung ke kolaborasi pemberian infus.
Diagnosa yang terakhir, resiko infeksi. Luaran utamanya tingkat infeksi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, piuria menurun, kultur urin membaik. Pencegahan infeksi. Untuk tindakannya, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Terapeutik, batasi jumlah pengunjung. Berikan perawatan kulit pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan. Kolaborasi pemberian imunisasi. Yang terakhir untuk gangguan integritas kulit. Luaran utamanya integritas kulit dan jaringan. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam, 4 kali 24 jam diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil. Elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, suhu tubuh membaik, sensasi membaik, dan tekstur membaik. Perawatan integritas kulit. Untuk observasinya, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Kemudian untuk terapeutiknya, ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Lakukan pemijatan. Yang kedua, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang. Kemudian gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Kemudian hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Untuk edukasi, anjurkan menggunakan pelembab. Kemudian anjurkan minum air yang cukup. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada di luar rumah. Untuk kolaborasi, anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Oh, ini daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami untuk pemaparannya. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 yang telah mempresentasikan materi tentang nephrotic syndrome. Selanjutnya langsung saja kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 9 tentang ginjal kronik. Kepada kelompok 9 saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 9 akan membacakan perihal asuhan keperawatan penyakit ginjal kronik pada anak. Saya terdiri dari Lisna Manalu dan Dwi Andayani. Mungkin Mbak Lisna mau membacakan untuk yang pertama. Iya, Izin, Mbak Wi. Belum Ford, kebuka. belum muncul. PPT-nya belum kebuka, Mbak Wi. Apa sudah? Ya, sudah. Ya. Diperbesar aja, Mbak Wi. Ya, bentar. Susah.
Yang di bawah itu lah. Ya udah, biar aja udah nggak apa-apa. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penyakit ginjal kronik pada anak. Nah, kita langsung ke definisi aja Mbak Wi. Definisi penyakit ginjal kronik pada anak. Penyakit ginjal kronik adalah destruksi ginjal yang progresif dan terus-menerus. Menurut Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak, gangguan ginjal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akut, misal akut kidney injury, infeksi saluran kemih, yaitu penyakit ginjal yang timbul mendadak dan dalam waktu singkat. Kemudian ada gangguan ginjal kronik atau chronic kidney disease, yaitu adanya gangguan pada struktur atau fungsi ginjal selama lebih dari 3 bulan. Kriteria 3 bulan tidak berlaku untuk bayi berusia kurang dari 3 bulan. Next. Etiologi penyakit ginjal kronis pada anak. Etiologi penyakit ginjal kronis pada masa kanak-kanak berkorelasi erat dengan umur penderita pada saat pertama kali penyakit ginjal tersebut terdeteksi. Penyakit ginjal kronis di bawah 5 tahun biasanya akibat kelainan anatomis, yaitu hipoplasdia, displasia, obstruksi, dan malformasi. Sedangkan setelah usia 5 tahun, yang dominan adalah penyakit glomerulus didapat glomerulonefritis, sindrom hemolitik uremik, atau gangguan herediter. Menurut Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak, penyebab penyakit ginjal yang sering ditemui pada anak-anak antara lain di bawah 5 tahun adalah kelainan kongenital atau ginjal polikistik obstruksi saluran kemih. Sedangkan setelah usia 5 tahun yang dominan adalah gangguan pada glomerulus atau sindrom nefrotik lupus dan kelainan kongenital. Next, Mbak. Di sini ada patofisiologi penyakit gagal ginjal kronis pada anak, yaitu yang pertama ada retensi produksi. Kemudian kedua, retensi air dan natrium yang berperan pada edema dan kongesti vaskular. Ketiga, hiperkalemi dari kadar bahaya. Keempat, asidosis metabolik bersifat terus-menerus karena retensi non-hidrogen dan kehilangan bikarbonat terjadi terus-menerus. Yang kelima, gangguan kalium dan fosfor yang mengakibatkan perubahan metabolisme tulang yang pada gilirannya menyebabkan berhentinya pertumbuhan atau retardasi nyeri tulang dan deformitas yang diketahui sebagai osteodystrofi renal. Yang keenam, ada anemia yang disebabkan oleh disfungsi hematologis, kerusakan produksi sel darah merah, pemendekan umur sel darah merah yang berhubungan dengan penurunan produksi eritropoietin, pemanjangan massa perdarahan, dan anemia nutrisional. Kemudian ada gangguan pertumbuhan, kemudian disebabkan oleh suatu faktor seperti nutrisi buruk, anoreksia, osteodystrofi renal, dan abnormalitas biokimia. Next. Nah, berikut ada gejala penyakit ginjal kronik pada anak, yaitu adanya edema atau bengkak. Kemudian ada hematuri, adanya darah dalam urin, baik makroskopik atau kasat mata atau mikroskopik yang tidak kasat mata. Ada leukositoria, peningkatan jumlah leukosit atau sel darah putih. Kemudian ada proteinuria, peningkatan pengeluaran protein melalui urin. Oligouria, penurunan produksi urin. Hipertensi, tekanan darah sistolik atau diastolik kurang persentil 95, tekanan darah sesuai anak atau lebih atau 130/80, atau gunakan nilai yang lebih rendah. Kemudian ada gangguan pertumbuhan, pucat atau anemia, kemudian kelainan tulang, sesak, demam berulang. Next, adapun dampak penyakit ginjal pada anak, yaitu adanya perubahan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, anemia, hipertensi, dislipidemia, kelainan tulang, kemudian peningkatan risiko alami penyakit kardiovaskular lebih dini, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan hormon, risiko kematian lebih tinggi. Risiko kematian pada anak dengan penyakit ginjal kronik stadium akhir 30 kali lebih tinggi dibanding
pada anak populasi umumnya. Kemudian ada gangguan psikososial, emosional, finansial, tidak hanya pada anak, namun berdampak pula pada keluarga. Berikut kita kenali faktor risiko dan gejala gangguan ginjal pada anak. Bayi dengan berat lahir rendah, riwayat gangguan ginjal akut, hipertensi, obesitas, diabetes pada anak, riwayat gangguan saluran kemih, adanya kelainan ginjal yang telah diketahui, kemudian adanya riwayat penyakit ginjal pada keluarga. Pencegahan penyakit ginjal kronik pada anak, yaitu yang pertama, cegah dehidrasi pada anak, terutama saat diare atau muntah-muntah. Kemudian kurangi paparan terhadap infeksi termasuk saat kehamilan. Konseling genetik untuk cegah penyakit ginjal yang diturunkan. Kemudian ada deteksi dini hipertensi dan diabetes pada anak, penanganan terhadap hipertensi, anemia, proteinuria, kemudian melakukan pengobatan dan kontrol secara teratur. Pelaksanaan gagal ginjal kronis pada anak yaitu adanya manajemen cairan, kemudian manajemen elektrolit, manajemen nutrisi, dan terapi pengganti ginjal. Di sini ada WSC penyakit kronis pada anak. Di mana di sini ada kelainan kongenital atau ginjal polikistik obstruksi saluran, kemudian gangguan glomerulus, sindrom nefrotik lupus, menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan terjadinya penyakit ginjal kronik. Nah, dari penyakit ginjal kronik ini kemudian terdapat berapa diagnosanya. Nanti kita bisa apakah Maksawi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai WOC penyakit ginjal kronik pada anak, kelainan kongenital ginjal polikistik, obstruksi saluran, gangguan glomerulus, sindrom nefrotik, nefritis lupus. Di situ akan terjadi penurunan fungsi ginjal mengakibatkan penyakit ginjal kronis. Sewaktu penyakit ginjal kronis akan terjadi sekresi protein terganggu, retensi natrium, dan sekresi eritropoietin turun. Di mana jika terjadi sekresi protein terganggu, terjadi sindroma uremia, mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, produksi asam naik, asam lambung naik, nausea vomitus, iritasi lambung, infeksi, terjadi gastritis, perdarahan, hematomesis, melena, anemia. Dari sini kami ambil diagnosis nausea. Untuk fosfatemia, terjadi pruritus, terjadi gangguan integritas kulit. Untuk retensi natrium, total CS naik, tekanan kapiler naik, volume intestinal naik, terjadi edema atau kelebihan volume cairan, preload naik, beban jantung naik, terjadi hipertrofi ventrikel kiri, di mana akan mengakibatkan payah jantung kiri dan juga terjadi bendungan atrium kiri. Apabila terjadi bendungan atrium kiri, maka tekanan vena pulmonal mengakibatkan kapiler paru naik, edema paru, sehingga mengakibatkan bisa terjadi gangguan pertukaran gas. Pada payah jantung kiri mengakibatkan COP turun, di mana bisa mengakibatkan aliran darah ginjal turun, RAA turun, retensi natrium dan H2O naik, terjadi kelebihan volume cairan atau hipervolemi, di mana untuk COP turun yang kedua suplai O2 jaringan turun, metabolis anaerob, timbul asam laktat naik, fatigue, nyeri, terjadi intoleran aktivitas. Apabila terjadi sekresi eritropoietin turun, maka produksi Hb turun mengakibatkan oksihemoglobin turun, suplai O2 kasar turun, bisa mengakibatkan intoleran aktivitas dan resiko perfusio renal. Apabila suplai nutrisi dalam darah turun, mengakibatkan juga gangguan resiko pertumbuhan. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan penyakit ginjal kronis, pertama, pengkajian awal. Lakukan pengkajian fisik rutin dengan perhatian khusus pada pengukuran parameter pertumbuhan. Dapatkan riwayat kesehatan, khususnya mengenai disfungsi ginjal, perilaku makan, perilaku infeksi, tingkat energi. C. Observasi adanya bukti-bukti manifestasi penyakit ginjal kronis.
Pengkajian terus-menerus. Dapatkan riwayat untuk gejala baru atau peningkatan gejala. Lakukan pengajian fisik dengan sering dengan perhatian khusus pada tekanan darah, tanda edema, atau disfungsi neurologis. Kaji respon psikologis pada penyakit dan terapinya, bantu pada prosedur diagnostik dan pengujian, urinalisis, hitung darah lengkap, kimia darah, dan biopsi ginjal. Biodata, riwayat penyakit sekarang, urin klien kurang dari biasanya, kemudian wajah klien bengkak dan klien muntah-muntah. Riwayat penyakit dahulu, diare hingga terjadi dehidrasi. B. Glomerulonefritis akut pasca streptococcus. C. Penyakit infeksi pada saluran kemih yang penyembuhannya tidak adekuat sehingga menimbulkan obstruksi. 6. Activity daily life. Nutrisi, nafsu makan menurun, anoreksia, muntah, eliminasi jumlah urin berkurang sampai 10-30 ml sehari, oliguri, aktivitas klien mengalami kelemahan, istirahat tidur, kesadaran menurun. Pemeriksaan umum, BB meningkat, TD dapat normal, meningkat atau berkurang tergantung penyebab primer penyakit ginjal. Kedua, pemeriksaan fisik. Keadaan umum malaise, debil, letargi, tremor, mengantuk, koma, kepala, edema periorbital, dada, takikardi, edema pulmonal, terdengar suara nafas tambahan, abdomen terdapat distensi abdomen karena asistes, kulit pucat, mudah lecet, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar, leukonikia, warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering bersisi, mulut lidah kering dan berselaput, vetor uremia, ulcerasi dan perdarahan pada mulut, mata merah. Kardiovaskuler, adanya hipertensi, kelebihan cairan, gagal jantung, perikarditis, pitting edema periorbital, pembesaran vena jugularis, fructose grup perikardial. Respiratori, hiperventilasi, asidosis, edema paru, efusi pleura, crickles, napas dangkal, kusmol, sputum kental dan liat. Gastrointestinal, anoreksia, nausi, gastritis, konstipasi, diare, vomitus, perdarahan saluran pencernaan. Muskuloskeletal, kram otot, kehilangan kekuatan otot, fraktur tulang, foot drop, hiperparatiroidisme, defisiensi vitamin D, GOT. Genitourinaria, aminor, atrofi testis, penurunan libido, hipotensi, infertilitas, nokturi, poliuri, oliguri, haus, dan proteinuri. Untuk neurologis, kelemahan dan keletihan, konfusi, disorientasi, kejang, kelemahan pada tungkai, rasa panas pada telapak kaki, perubahan perilaku. Untuk hematologi, anemia, defisiensi imun, mudah mengalami perdarahan. Untuk diagnosa keperawatan, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, resiko perfusi renal tidak efektif berhubungan disfungsi ginjal. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi. Keempat, nausi berhubungan dengan gangguan biokimiawi iritasi lambung. Gangguan integritas kulit berhubungan perubahan status nutrisi kurang. Resiko gangguan pertumbuhan berhubungan dengan penyakit kronis. Intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk intervensi keperawatan, diagnosa pertama, hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, gejala mayor, subjektifnya ortopnu, dipsnu, objektifnya edema anasarka dan atau edema perifer, BB meningkat dalam waktu singkat. Untuk gejala minor, untuk subjektifnya tidak ada, objektifnya terdengar suara nafas tambahan, kadar Hb atau hematokrit turun, oliguri, intake lebih banyak dari output, kongesti paru. Untuk tujuan keperawatan, setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil, keluaran urin meningkat, kelembapan membran mukosa meningkat, edema menurun, asitas menurun, konfusi menurun, nadi radial membaik, tekanan darah membaik, tekanan arteri rata-rata membaik, turgor kulit dan berat badan membaik. Mungkin untuk manajemen hipervolemia hampir sama dengan teman-teman sindroma nefrotik, jadi tidak perlu saya bacakan lagi. Resiko perfusi renal tidak efektif berhubungan disfungsi ginjal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, perfusi renal meningkat dengan kriteria hasil,
Jumlah urin meningkat, mual muntah menurun, distensi abdomen menurun, kadar urin nitrogen darah membaik, tekanan arteri rata-rata membaik, kadar kreatinin plasma membaik, tekanan darah membaik, kadar elektrolit membaik, dan keseimbangan asam basa membaik. Pencegahan shock. Untuk observasi, monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, tekanan darah, dan MAP. Monitor status oksigenasi, oximetri nadi AGD, 3 monitor status cairan, masukan dan haluaran, tugar kulit CRT, 4 monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, 5 periksa riwayat alergi. Untuk terapeutik, pertama, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih 94%, 2 persiapan intubasi dan ventilasi mekanik jika perlu, 3 pasang jalur IV jika perlu, 4 pasang kateter urin untuk menilai produksi urin jika perlu, 5 lakukan skin test untuk mencegah infeksi alergi. Untuk edukasi, 1 jelaskan penyebab atau faktor resiko shock, jelaskan tanda dan gejala awal shock, 3 anjurkan melapor jika menemukan merasakan tanda dan gejala shock, 4 anjurkan memperbanyak asupan oral, 5 anjurkan menghidrasi alergen. Untuk kolaborasi pemberian IV jika perlu, kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi. Untuk gejala mayornya, untuk subjeknya dyspnea, objektifnya PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Untuk gejala minor, subjektif, pusing, penglihatan kabur, cyanosis, diaporesis, gelisah, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, kesadaran menurun. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi nafas tambahan menurun, pusing menurun, penglihatan kabur, diaforesis menurun, gelisah menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, pH arteri membaik, cyanosis membaik, pola nafas membaik, warna kulit membaik. Pemantauan untuk intervensi, pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor pola nafas seperti bradiapnu, tachipnu, hiperventilasi, kusmol, monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpitasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor hasil X-ray, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu, terapi oksigen, observasi monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup, monitor efektivitas terapi oksigen, monitor kemampuan melepas oksigen sewaktu makan. Kami di sini hanya menampilkan 3 di PPT, tapi tadi kita ada 7 diagnosa yang bisa kita lihat di SDKI semuanya. Mungkin dari kelompok 9 sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin jika ada yang dipertanyakan, akan kami jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 9 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya-jawab. Untuk kelompok lain, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 8 dan kelompok 9, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah paham semua?
Mungkin saya izin bertanya Bu Vicky untuk kelompok 8. Tadi kan di situ dikatakan ada kriteria nefrotik sindrom yang 4 kriteria ya. Yang pertama itu minimal itu tadi gejala minimal atau apa ya Mbak, bisa diperjelas yang seperti apa itu? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Wiwi yang sudah bertanya untuk kelompok 8. Apakah kelompok 8 sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, bentar lah. Lagi kita lihat lagi. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan untuk kelompok 8 dan 9? Untuk kelompok 9 ada pertanyaan dari Bapak Domingos di kolom chat tentang tadi dipaparkan bahwa salah satu manajemen hipervolemia adalah monitor turunan infus. Apakah pasien dengan hipervolemia ada indikasi untuk terapi cairan parenteral? Silakan untuk kelompok 9. Mungkin saya akan coba menjawab untuk pertanyaan Pak Domingus, di mana di situ kan apakah ada indikasi perihal pemberian terapi parenteral. Untuk terapi parenteral kita kan mengikuti apa yang diberikan oleh dokter. Makanya kita di situ melakukan turunan infus, di mana kita harus monitor pemberian infusnya. Jadi mungkin ada indikasi untuk terapi parenteral sesuai dengan indikasi dokter. Itu aja mungkin. Mungkin Pak Domingus masih kurang jelas atau bagaimana.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Untuk kelompok 8, apakah sudah menjawab pertanyaan Ya, dari Mbak Wiwi? kami coba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Wiwi ya Mbak ya. Kriteria nefrotik sindrom tadi kan ada 4 dan salah satunya ada sindrom nefrotik kelainan minimal itu sebenarnya dari sindrom nefrotik ini kan ada penyebabnya primer sindrom nefrotik biasanya digambarkan oleh histologi yaitu sindrom nefrotik kelainan minimal atau kita sering sebut SNKM yang merupakan penyebab paling umum dari sindrom nefrotik pada anak. Jadi meskipun sindrom nefrotik dapat menyerang siapa saja, namun penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak usia 1-5 tahun. Selain itu, kecenderungan penyakit ini menyerang anak laki-laki 2 kali lebih besar dibanding anak perempuan. Itu yang bisa kami jawab, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rosayani yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwi. Kepada Mbak Wiwi, apakah sudah jelas atau masih ada sanggahan? Baik, Mbak. Cukup. Terima kasih. Untuk kelompok lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Ibu dosen, Ibu Vicky. Izin, Bu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Mbak Widya ya, tadi yang jadi moderatornya. Oke, Bu. Ya, Mbak Widya lulusan dari Ngudi Waluyo juga? Bukan, Bu. Dari Akper Kesdam 2 Sriwijaya, Bu. Oh, lah itu pakai ininya. Beda ya. Fotonya pakai jas alma mater, apakah itu foto resmi yang harus dikumpulkan? Iya, Bu. Untuk KTM. Ya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan untuk materi untuk gangguan pada anak dengan genitorium. Yang pertama tadi ada Ibu Lisna Dulu dan Ibu Wiwi Andayani terkait dengan anak. Yang kedua ada sindrom nefrotik yang tadi disampaikan oleh Bu Rosayani dan Ibu Yunistia Munte. Oke. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Tadi sudah sudah dipaparkan banyak, terutama adalah diagnosa ya. Tadi diagnosa di kelompok sindrom nefrotik ada 7. Kemudian ada sindrom yang untuk gagal ginjal kronik juga tak lihat ada 7, tetapi hanya 2 yang dipaparkan. Gitu ya, Bu Lisna? Iya, Bu. Benar ya. Karena daripada banyak, tapi ternyata saya pikir banyak pertanyaan, ternyata kok malah hanya 2 gitu. Saya pikir se-excited ketika malam hari gitu ya. Apakah Bu Wi, apakah kita ganti malam aja ya biar pertanyaannya banyak ya? Ya. Capek mungkin, Bu. Pertanyaannya Hari Senin, Bu. ada capek ya. Hari Oh, hari pertama, Bu. Senin, hari Senin Iya, banyak program ya, Bu Ros. Iya, Bu. Baik, baik. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan sindrom nefrotik dulu ya. Sindrom nefrotik ini sebenarnya bukan terkait dengan kongenital ya, terutama adalah ada juga yang berkaitan dengan kongenital yang tadi disebutkan bahwa sindrom nefrotik itu ada 3 ya. Untuk jenisnya ada sindrom nefrotik kongenital tapi jarang untuk ditemukan. Kemudian ada idiopatik. Kemudian ada lagi adalah satu sindrom nefrotik yang sekunder. Nah, sindrom dikatakan sindrom berarti dia adalah kumpulan dari gejala. Gejala apa saja sih yang disebut dari sindrom nefrotik gitu ya? Sindrom nefrotik itu dikatakan gejala karena ada terutama adalah berkaitan dengan gangguan pada glomerulusnya.
Glomerulusnya dia bermasalah karena di glomerulus itu dia berfungsinya adalah sebagai filtrasi. Jadi filtrasinya dia bermasalah sehingga zat-zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh, maka filtrasinya karena terganggu, maka dia keluar atau lolos ke dalam urin atau dia dilakukan sekresi ya. Dilakukan ekskresi, dia keluar melalui urin terutama adalah yang terkait dengan protein. Nah, sehingga kalau proteinnya dia lolos terutama adalah protein masifnya, di mana protein masifnya itu nanti dia akan lolos di mana nanti adanya albumin. Kalau proteinnya lolos dan itu merupakan protein harga juga akan mengalami penurunan atau mengalami terjadinya albuminemia. Ya, kalau terjadi albuminemia, maka dia akan mengalami edema. Nah, sehingga namanya adalah sindrom. Ada trias untuk sindrom nefrotik. Yang pertama tadi ada edema, kemudian proteinuria. Yang satu apa, Bu? Apa Bapak Ibu? Kalau ada edema, proteinuria, yang satunya apa? Sindroma? Untuk sindrom nefrotik, ada trias sindrom nefrotik, Bapak Ibu? Bu Rosa, apa Bu Rosa? Hipoalbumin, Bu. Ya, hipoalbuminemia. Ya. Nah, itu terjadi adalah hipoalbuminemia. Itu merupakan trias sindrom untuk nefrotik. Kita mengenal trias untuk hipertensi, ya, untuk untuk pasien dengan kehamilan dengan hipertensi, tapi kita juga mengenal adalah ada trias untuk sindrom nefrotik, yaitu ada edema, ada proteinuria, dan ada hipoalbuminemia. Ya, ini yang merupakan hal yang menyebabkan pasien itu menyebabkan dia mengalami sindrom nefrotik. Tambah satu lagi adalah hiperlipidemia. Ya, tadi sudah jelas disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau misalnya pasien itu mengalami sindrom nefrotik, 3 gejala itu harus kita lihat. Terutama adalah pada pasien-pasien dengan edema, edemanya itu bukan hanya edema terlokalisir saja, tetapi edemanya itu adalah edema ke seluruh tubuh. Karena apa? Terkait dengan hipoalbuminemia itu. Albumin normal untuk anak adalah 3,5 sampai 4,5 ya. 3,5 atau ada yang bilang 3 sampai 4,5 ya. Ada yang bilang 3,5 sampai 4,5 gitu. Ada yang sampai 5. Nah, itu adalah di bawah atau mungkin biasanya adalah di bawah 3,5. Maka kita lihat apakah dia mengalami edema atau tidak. Edema yang terlihat tadi kelompok menyampaikan bahwa edema terlihat adalah ketika bangun tidur. Benar ya, karena ketika bangun tidur semuanya keadaan statis, terutama adalah pada bagian-bagian yang mengalami statis ya, terutama adalah pada bagian-bagian yang menggantung. Pada perempuan akan terlihat yang menggantung itu adalah pada bagian perempuan dan laki-laki ya, terutama ya, itu adalah pada bagian palpebra. Palpebra yang terlihat atau kelopak mata itu akan terlihat sekali ketika pasien mengalami edema nasarka. Yang pertama terlihat pada bagian itu adalah akan terlihat adalah skrotum, ya. Kemudian kalau pasien sudah mengalami edema anasarka, maka kita harus lihat proteinurianya. Proteinurianya harusnya protein di dalam urin itu adalah negatif. Tetapi kalau pada pasien dengan sindrom nefrotik itu proteinurinya adalah bisa lebih dari plus ya, plus 3 ya, plus 4 gitu ya, sehingga dia akan mengalami gangguan namanya adalah edema tersebut ya. Nah, edema itu karena terjadi perpindahan karena terjadinya gangguan albumin sehingga dia terjadi hipoalbuminemia sehingga akan terjadi perubahan tekanan osmotikoid. Tekanan osmotikoid sehingga cairan itu yang harusnya dia berada di ekstraseluler ternyata dia terjadi perubahan nih karena bagian albuminnya itu tidak bisa menahan bahwa airnya itu harusnya di tempatnya, tetapi ketika terjadi hipoalbuminemia terjadi perubahan tekanan osmotik sehingga terjadi perpindahan cairan dari ekstraseluler ke interstisial sehingga pasiennya itu adalah mengalami edema. Itu yang poin terpenting adalah pada bagian sindrom nefrotik. Kemudian pada pasien dengan sindrom nefrotik itu namanya ada fase-fase di mana dia ada fase relapse ya. Fase relapse itu adalah fase di mana dia sebenarnya sudah bisa sudah bisa beraktivitas. Kemudian ternyata setelah setelah dia beraktivitas di rumah dia tidak bisa menjaga pola makannya. Kemudian kemudian dia mengalami edema anasarka lagi. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, maka terjadilah fase relapse. Fase relapse itu adalah fase kambuh di mana pasien ini tidak bisa menjaga, kemudian ada albuminnya, dia mengalami kurang dari
3 ya, kemudian ada edema anasarka, kemudian adanya gangguan tekanan darah tinggi. Nah, itu yang menjadi fase relapse. Nah, pada pasien dengan sindrom nefrotik tadi mungkin belum disampaikan terkait dengan gangguan atau ini ya pengobatannya ya. Pengobatan steroid sudah disampaikan, Bu? Bu Ros? Steroid? Ada tadi kayaknya, Bu. Oh, ada ya, tapi sedikit ya, Bu ya. Ya, steroid terutama Iya, adalah Bu. nah kalau Bapak Ibu bisa pernah melihat pada pasien dengan sindrom nefrotik, kelihatannya dia tuh tidak ada gangguan pada pertumbuhan. Ada pertumbuhan mukanya gemuk, kemudian apa namanya lebih ke cenderung ke ini ya, lebih mohon maaf lebih cenderung ke pendek ya, karena terjadi gangguan pertumbuhan ya. Tetapi dilihatnya adalah kalau misalnya sekarang ya orang Indonesia itu pertumbuhan itu terkait dengan anaknya yang penting tidak kurus aja ya. Itu adalah sukses untuk pertumbuhannya. Tetapi kita lihat pada pasien dengan sindrom nefrotik itu adalah kalau pasien dengan sindrom nefrotik, dia pertumbuhannya terkait dengan gangguan di cairannya. Sehingga pasiennya itu gemuk itu adalah gemuk cairan. Nah, pasien yang mengalami gangguan pertumbuhan itu karena dia konsumsinya adalah konsumsi steroid yang berkepanjangan. Itu yang menyebabkan pasien dengan sindrom nefrotik itu mengalami gagal tumbuh. Kalau perkembangannya bisa bagus ya, bisa apa namanya, bisa ini ya, senada atau sejalan dengan pada anak-anak yang normal, tetapi kita lihatnya itu adalah pada gangguan pertumbuhan. Apakah dilihat atau dikaji untuk ininya? Ada nggak, Bu, gangguan pertumbuhannya? Kayaknya belum ada ya, Bu. Ya, belum ada ya, kayaknya ya. Terutama terkait dengan defisit nutrisi. Oh, ada defisit nutrisi. Ya, defisit nutrisi ada, ya, Ada, oke. Bu. Ada nggak defisit nutrisi? Iya. Sebenarnya anaknya tumbuh gempal gitu ya. Tapi Anaknya tidak tumbuh dengan, tetapi bertumbuh. kok justru defisit nutrisi. Kenapa, Bu? Hanya karena udemnya aja kelebihan cairan. Ya, betul ya. Jadi kita lihatnya adalah jadi orang Indonesia itu kita harus mindsetnya itu kita harus merubah. Jadi tidak semua anak gemuk itu dia mengalami nutrisinya bagus. Ternyata pada anak dengan sindrom nefrotik dia gemuk tetapi dia mengalami defisit nutrisi. Karena apa? Karena gemuknya itu adalah terkait dengan edemanya. Edema anasarka sehingga pasiennya itu mengalami edema di seluruh tubuh karena terjadi proteinuria. Gitu Bapak Ibu. Itu adalah untuk sindrom nefrotik. Nefrotik sindrom terkait dengan gangguan pada glomerulusnya yaitu terjadi glomerulonefritis. Itu untuk apa namanya sindrom nefrotik. Kemudian untuk keperawatan penyakit gagal ginjal kronik pada anak. Bapak Ibu sudah pernah melakukan perawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik? Ya, pernah, Bu. Bapak, Bu. 7, Pernah ya, Bu Ros? Mm-mm. tapi dewasa, Bu. Oh, dewasa ya, dewasa. Ya, kalau dewasa beda dengan anak ya, Bu. Kalau kalau dewasa kan mungkin terkait dengan gaya hidup ya, kemudian pasiennya itu mungkin dia konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau pada anak kan kayaknya jarang ya anak yang mengkonsumsi apa namanya alkohol. Tetapi kemarin saya dapat apa namanya pasien yang ada di rumah sakit itu pertamanya dia nggak tahu nih. Ya ini sharing aja ya Bu, karena apa namanya sekarang itu banyak konsumsi-konsumsi minuman-minuman yang tidak ini ya, yang menyegarkan tetapi tidak baik untuk ginjal ternyata ya. Nah, kebetulan ibunya itu tidak aware terkait dengan apa yang diminum anak. Jadi anak itu terus minum-minum bukan merek ya, jadi minuman ya, apa kayak nutrisi kemudian yang berwarna gitu ternyata dan itu dampaknya itu adalah anaknya itu mengalami gagal ginjal kronik. Jadi bagi ibu-ibu ya terutama ya apalagi ibu-ibu yang bekerja kadang tidak mengawasi anaknya minum apa, kemudian di sekolah mengecek apa tidak gitu. Kadang apa namanya sudah capek. Nah, sekarang kita menjadi aware bahwa ternyata kalau misalnya anak-anak itu mengkonsumsinya yang berwarna, kemudian berasa itu nanti akan menjadikan ginjal itu nanti akan menyaring atau ginjal menjadi beban kerja ginjal itu kan semakin
semakin susah gitu ya, atau semakin berat. Beda halnya kalau misalnya anak-anak mengkonsumsi air minum yang kaitannya adalah air mineral ya, air mineral yang tidak berasa, kemudian yang warnanya jernih, itu nanti akan malah justru nanti akan melancarkan dari kerja ginjal. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana pasien anak itu, karena ginjal itu pada anak dikatakan bahwa gagal ginjal kronik itu merupakan irreversible ya. Tetapi kalau saya lihat di bawah-bawah ya, penjelasannya ini belum mengangkat terkait dengan gagal ginjal kronik. Kalau saya melihat PPT-nya ini masih terkait dengan gagal ginjal akut gitu ya. Karena belum terlihat bahwa oh apa sih bedanya gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik gitu ya. Kalau dilihat untuk gagal ginjal akut itu kan dia sifatnya itu adalah reversible. Dia bisa kembali lagi ketika anak itu bisa melakukan konsumsi minum yang baik, kemudian diet juga yang baik, terutama adalah yang kemarin-kemarin mencuat ya Bapak Ibu terkait dengan kasus apa namanya? Kasus yang dietil apa ya? Yang obat-obat itu ya. Sirup itu ya, Bu. Ya, obat-obat yang menyebabkan bahwa kalau misalnya dikonsumsi gitu dia akan menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Tetapi ternyata itu yang menyebabkan adalah dietil glikol yang mungkin menjadi toksik ya bagi ginjal, sehingga untuk kalau misalnya anak sudah mengkonsumsi gitu, kemudian ditutup, itu kok kayaknya secara legal dan etiknya kok kayaknya tidak pas ya ketika kalau misalnya dibilang adalah menutup rezeki orang gitu ya. Makanya kita harus melakukan defense sendiri, bagaimana caranya supaya anak kalau misalnya memang sakit ya dikasih obat, tetapi terkait dengan itu kan kita juga harus membentengi anak kita dengan banyak minum air putih yang banyak, sehingga terkait dengan filtrasinya juga bagus, ekstrasinya juga bagus. Kalau saya begitu aja gitu ya. Kalau apa namanya menanggapi isu yang kemarin yang mengatakan banyak obat paracetamol yang tidak bisa atau tidak boleh dikonsumsi oleh anak karena akan menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, itu kalau dikonsumsi sampai ini ya, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan mungkin gitu ya, yang tidak dikonsulkan sama dokter. Nah, itu mungkin bisa begitu. Tetapi kalau kita imbangi dengan minum air putih yang banyak, itu nanti akan jadi reversible. Berbeda halnya adalah dengan gagal ginjal kronik. Kalau tadi dikatakan bahwa gagal ginjal kronik itu adalah irreversible, tidak bisa balik lagi. Tetapi kalau saya lihat di kelompok belum disebutkan bahwa sudah disebutkan sih untuk penurunan irreversible, tetapi dikaitkan kalau misalnya sudah kronik, apa penanganannya gitu. Kira-kira apa Bapak Ibu penanganannya? Ada tadi Bu yang Yang terapi mana? pengganti ginjal tadi Bu, cuma Oh sedikit. ya, oke iya. Hanya sedikit ya, Bu. Gitu. Ya, jadi gejala yang kronisnya selain oliguri, selain proteinuri, harusnya ada apa, Bu? Harusnya ada apa? Ada hipoalbumin, Ureum kreatinin? kreatinin meningkat. Ya, ada nggak, Bu, di situ? Belum. Belum ya. Ya, itu yang lihat sih ada hematuri, ada oliguri ya. Yang belum dilihat adalah ureum kreatinnya. Nah, ureum kreatin ini yang menandakan bahwa pasien itu mengalami gagal ginjal kronis. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya gagal ginjal kronisnya itu ya, yang mungkin kelompok belum menyampaikan dengan detail. Kemudian untuk penata laksanaannya, apakah serta-merta kemudian pasiennya itu mengalami gagal ginjal kronis, kemudian mengalami terapi penggantian ginjal, Ibu? Ada nggak terapi suportif dulu supaya ginjal itu jangan dulu gitu? Ada nggak, Bu? Mungkin yang belum disampaikan? Bu Lisna atau Bu Wiwi? Kira-kira apa? Ada Bu Ada nggak? tadi yang masalah manajemen cairan, ada Hmm? manajemen apa tadi itu? Iya. Nggak, kalau manajemen cairan, manajemen elektrolit, nutrisi, ini kan untuk akutnya. Kalau yang kronisnya sebelum penggantian ginjal ada nggak, Bu? Mungkin sama ya penata laksanaannya. Mungkin Oh, sama Bu betul. seperti itu. Ya, Karena terapi, kalau dibilang terapi pengganti ginjal itu kan ada 3 macam ya Bu ya. Yang pertama ada 2 macam, dialisis sama transplantasi ginjal. Ya mungkin ya. kalau untuk anak-anak lebih perfectnya ke
peritoneal dialisis. Di Ya, situ kan. betul. Nah, itu yang mungkin belum tersampaikan tadi ya, Bu. Iya, Ya, Bu. jangan ya tidak serta-merta terapi penggantian ginjal gitu. Kalau penggantian ginjal itu kan terkait dengan transplantasi ginjal. Yang belum tersampaikan di situ ditambahkan adalah untuk dialisis ya, dialisis peritoneum atau kita lihatnya adalah boleh menggunakan hemodialisis atau bisa menggunakan CAPD. Gitu ya, Bu. Yang belum ini ya, Bu, terjelaskan di situ ya, Bu. Nggih, Bu. Ya, sehingga nanti kita bisa membedakan untuk PPT yang untuk gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Yang tadi disampaikan bahwa kalau untuk gagal ginjal akut itu adalah bisa reversible, kalau untuk gagal ginjal kronis adalah irreversible atau tidak bisa balik lagi, sehingga kita harus melakukan penanganan yang lebih ini ya, yang lebih bagus lagi supaya untuk kelangsungan hidup anaknya terutama adalah untuk menjaga bahwa anak itu kan masih dalam kondisi dia harus bermain, kemudian anak itu masih kondisi dalam dia menjaga dirinya, sehingga kalau misalnya dia sakit-sakitan terus, maka paling tidak adalah orang tua adalah untuk menjaga itu gitu ya. Sehingga untuk tata laksananya karena dia itu harus melakukan pengobatan dengan bantuan di rumah sakit, maka kita harus melakukan atau penata laksanaannya itu adalah melakukan untuk dialisis ya sebelum kita melakukan ke transplantasi ya. Di hemodialisis boleh kalau misalnya memang anaknya mau kemudian wirawiri ke rumah sakit, tapi ada satu lagi adalah untuk CAPD untuk penggantian kalau misalnya anaknya masih dalam kondisi bermain kemudian untuk tindakan bisa dilakukan di rumah atau dengan bantuan tenaga kesehatan tidak harus di rumah sakit. Begitu Bapak Ibu, apakah cukup penjelasannya? Tadi sudah cukup ya dari dari jam 4 disampaikan sindrom limfotik banyak sekali ya. Nah, ini yang untuk sindrom asuhan keperawatan gagal ginjal kronik nanti ditambahkan untuk yang penata laksanaan CAPD dan hemodialisis ya, Bu Lisna dan Bu Wiwi. Itu di makalah udah, Bu, udah ada. Oh, Atau sudah ada? atau tetap di PPT juga, Bu. Makanya tadi kita singkat, takut nanti lama waktu penyampaiannya, Oh makanya kami ya, singkat di ya PPT-nya. baik-baik nanti saya cek untuk yang di untuk yang di Word-nya. Nanti saya cek lagi karena saya hanya ngecek untuk yang di PPT-nya saja, gitu. Nggih, Bu. Oke, gitu. Bapak Ibu, ada 34 Bapak Ibu yang berangkat, apakah ada yang tidak berangkat? Kalau Harus dari sudah jumlah mahasiswa 36, Bu, di sini berarti hanya 33. hanya 33 ya, hanya Nggih, Bu. 33. Mohon nanti disampaikan yang tidak hadir ya, Bu Wiwi. Baik, Bu. Ya, nanti disampaikan yang tidak hadir. Kemudian untuk UTS, apakah sudah UTS Bapak Ibu? Kapan UTS? Kalau dilihat dari RPS akhir bulan, Bu. Oh, akhir bulan ini Iya. ya. Iya, Bu. Oh, ternyata tentang UTS aja ya, Bu. Skripsi. Gimana kabar skripsi Bapak Ibu? Ya, baik, cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Cukup. Nggih, Bu, cukup, Bu. Oke, cukup, Ge. Terima kasih untuk hari ini. Apakah saya untuk minggu depan masih dengan saya? Minggu depan nih, Bu Devi, Bu. Bu Devi, nggih. Nggih, Nggih. terima kasih yang sudah mencarikan waktu Bu Wiwi untuk Nggih, sore Bu. hari gitu ya. Ternyata sore hari malah justru ini ya tenaganya malah capek gitu ya. Mending malam hari berarti ya? Atau enggak mending malam hari atau sore hari? Karena kalau misalnya malam hari capek gitu ya. Kalau sore hari capek juga gitu. Bagaimana ini? Apa saja capek. Ya. Nafas aja capek ya Bu, apalagi kalau sudah mikir skripsi, aduh nggak ini ya, nafas aja nggak ini ya, nafas nggak Bercanda ya, spontan Bu. aja, nggak tahu kapan gini ya, Bercanda menghirupnya aja ya, kapan, Bu ya. mengeluarkannya kapan gitu, Ya nggak itu. apa-apa Bu, yang penting mahasiswa tua, dilaksanakan Bu. semuanya. Gimana Bu? Harap Ya? maklum, Bu, mahasiswa tua.
Oh, tidak apa-apa. Saya sudah sering, Bu. Dari dari dulu pun juga begitu. Jadi harus di ini gitu ya. Tapi malah justru kadang kalau misalnya ini saya mendapat masukan, Bu, dari mahasiswa-mahasiswa yang RPL atau mahasiswa yang apa namanya, yang rektran gitu, banyak masukan-masukan gitu. Jadi kadang kita sharing sharing ini aja, sharing apa namanya, sharing untuk materi gitu, sharing untuk pengalaman. Malah lebih lebih pintar panjenengan kalau di rumah sakit ya. Itu yang kita harapkan. Itu ngaten Bapak Ibu, cukup nggih untuk hari ini. Selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah presentasi, terutama ibu-ibu yang hari ini sudah presentasi. Terima kasih Ibu Wiwit, Baik, terima kasih kasih Bu. Ibu Widya ya. Mbak Widya ya tadi ya. Itu siapa? Mbak Iya, Bu. Widya yang Ya, sudah ya, jadi ya Bu. moderator ya. Sambil kenalan ya, karena kalau misalnya tidak seperti ini, saya hanya melihat ininya aja, melihat nama-namanya aja. Saya belum pernah melihat Bapak Ibu secara langsung. Baik, cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.